Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Informatika 07, mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini kami ingin menjelaskan tentang UMKM yaitu CV Lingkar Karya Nusantara atau yang disingkat lingkaran. Oke, di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Febru Pasyarwanda dengan NIM 23115763. Saya sendiri Muhammad Rohaki Widiarto dengan NIM 23115758. Dengan saya sendiri Ginanjar Hilmi Yahya dengan NIM 231158800. Dengan saya adalah Hidayat Ilhami dengan NIM 2311. Saya Vanessa Sairi dengan NIM 23115766. Ya, di sini kita ada yang pertama latar belakangnya, yang akan dibacakan oleh Mas Haki. Latar belakang lingkaran SPS atau LGKRN disingkatnya itu merupakan usaha produktif yang bergerak di bidang penyediaan barang, perlengkapan, peralatan sablon, serta tinta sablon yang memproduksi berbagai macam kebutuhan pelaku sablon dan lebih dari 50 macam produk di dalamnya yang sudah diproduksi. Di antara lainnya produknya itu ada screen, kemudian ada tatakan meja untuk sablon, ada raker yang untuk narik-narik itu, kemudian ada tintanya juga, kemudian ada banyak sekali peralatan di sana yang diproduksi. Oke, masih dilanjutkan oleh Hanur Haki. Berikutnya ini adalah profil dan proses bisnis. Nah, lingkaran ini dimulai sejak 2014 dan sudah resmi berbadan hukum atau memiliki CV itu di tahun 2023. Di awalnya itu namanya dari 0 atau dari E0 dan sekarang berubah menjadi lingkaran karena ada beberapa situasi yang memintanya untuk segera berubah seperti itu. Dan ketika kita mewawancarai beliau berkata bahwasanya bisnisnya berawal dari keisengan beliau dalam menjual kaos bermotif kata-kata. Di saat itu kaosnya tidak laku, tapi alat-alat sablonnya malah laku. Seperti itu. Kemudian proses bisnisnya bergerak B2B, yaitu sebagai supplier terhadap vendor. Jadi tidak langsung terhadap konsumen, tapi terhadap vendor sablon atau orang yang menyablon. Seperti itu. Dan di sini ada dua, yaitu untuk manual yang tarik-tarik dan juga DTF atau digital printing untuk sablonnya. Terus diversifikasinya yaitu CV lingkaran ini dia memiliki bisnis yang lain, yaitu bisnis media, mana media dan sablon ini saling bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Jadi beliau memiliki keunikannya yaitu dalam satu CV terdapat beberapa unit bisnis yang lain dan itu saling bekerja sama. Berikutnya adalah skala organisasi. Nah, lingkaran ini secara umum memiliki 15 anggota staf untuk lingkarannya saja, bukan di luar dari lingkaran itu, walaupun seperti bisnis dianya itu tidak termasuk. Jadi 15 itu hanya di lingkarannya saja. Dan yang direkturnya itu Bapak Faiznya itu sendiri. Dan wakil direkturnya adalah istrinya sendiri dan lain itu adalah teman bisnis yang lain. Seperti Tolong dilanjutkan Mas Hilmi. Oke, untuk visi misinya yang pertama misi yaitu menyediakan peralatan dan kebutuhan industri sablon yang berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan mengutamakan kualitas, ketepatan, dan kepuasan pelanggan. Dan mengembangkan lini bisnis kreatif yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Lalu untuk visinya itu menjadi perusahaan penyedia solusi industri sablon dan jasa kreatif yang inovatif, terpercaya, serta mampu mendukung pertumbuhan pelaku usaha melalui produk, layanan, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Lanjut. Oke, di sini ada. Ya, Mas Hilmi lanjut lagi, nggak apa. Untuk pesternya sendiri, di sini ada dukungan terhadap pengembangan UMKM dan sektor sablon. Lalu ada harga alat sablon dan bahan sablon yang masih relevan tinggi. Dan juga untuk menjaga hubungan baik meskipun pernah
berpisah dengan partner. Lalu menguasai perkembangan teknologi sablon, pengolahan limbah besi menjadi bahan baku kembali, dan terdapat legalitas CV. Lanjut. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Yang dimana ini adalah bagian dari poster 5 force-nya di lingkar karya. Yang pertama ada faktor ancaman pendatang baru. Dengan kekuatan kemudahan memasuki industri sablon menyebabkan banyak pelaku usaha baru bermunculan. Jadi tingkatannya tingkat tertinggi. Implikasi utamanya itu perusahaan perlu terus berinovasi dan membangun diferensiasi agar tidak mudah tersaingi. Yang kedua ada kekuatan tawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Dengan kekuatan terdapat kerjasama dengan UKMK bahan baku setempat. Di sini tingkatannya sedang. Implikasi utamanya perusahaan perlu terus untuk menjaga hubungan dengan partner untuk mendapatkan bahan baku. Yang ketiga ada kekuatan tawar pembeli atau bargaining power of buyers, yang dimana kekuatannya pelanggan merupakan pelaku usaha sablon yang memahami kualitas dan harga produk sehingga memiliki daya tawar yang tinggi. Tingkatannya ini tingkatnya tinggi. Implikasi utamanya yaitu perusahaan harus menjaga kualitas produk, pelayanan, dan hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal. Ada selanjutnya ada ancaman produk pengganti atau trade-off substitute products, yang dimana kekuatannya perkembangan teknologi sablon seperti DTF, plastisol, dan metode lainnya memberikan banyak alternatif bagi pelanggan. Tingkatannya itu tingkatan sedang. Implikasi utamanya perusahaan perlu terus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari kompetitor. Selanjutnya yang terakhir ada persaingan antar kompetitor atau rivalry among existing competitors, yang dimana kekuatannya persaingan cukup ketat terutama dengan merek besar dan pelaku usaha yang telah lebih dahulu dikenal di pasar. Di sini tingkatannya tingkatan tinggi. Implikasi utamanya perusahaan perlu mempertahankan keunggulan melalui spesialisasi pada pasar B2B, inovasi produk, dan peningkatan kualitas layanan. Lanjut. Kita bisa lihat di sini formula strateginya atau Blue Ocean Strategy. Yang pertama ada eliminate atau menghilangkan. Perusahaan menghilangkan fokus utama pada penjualan kaos dengan desain umum yang sulit bersaing dengan merek besar. Pergeseran ini dilakukan setelah menyadari bahwa produk tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedua ada reduce atau mengurangi. Perusahaan mengurangi ketergantungan pada pasar konsumen langsung atau B2C dan lebih memfokuskan sumber daya pada pasar bisnis atau B2B, yaitu pelaku usaha sablon. Dengan demikian, persaingan terhadap merek fashion menjadi lebih kecil. Yang ketiga ada raise atau meningkatkan. Perusahaan meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan berbagai kebutuhan industri sablon, mengikuti perkembangan teknologi seperti DTF, serta membangun sistem organisasi yang terdiri atas divisi marketing, manajemen, dan produksi. Selain itu memberikan pelayanan after sale yang baik ke customer. Yang terakhir ada create atau menciptakan. Perusahaan menciptakan model bisnis baru sebagai penyedia alat sablon sekaligus mengembangkan lini usaha berupa agensi kreatif yang bergerak di bidang dokumentasi, pembuatan konten, dan pendampingan media sosial. Diversifikasi ini memberikan nilai tambah yang tidak dimiliki ketika perusahaan hanya menjual kaos. Lanjut. Di sini akan dilanjutkan oleh Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Febrio. Saya lanjutkan mengenai analisis SWOT atau SWOT ini. Yang pertama ada strength. Strength ini kekuatannya dari UMKM yang kita wawancari tadi. Yang pertama ada legalitas usaha sebagai CV, terus memiliki lebih dari satu lini bisnis, menggunakan evaluasi berskala, terus memiliki pengalaman memahami tren pasar. Setelah itu, weakness atau kelemahannya dari sablon ini tadi, jumlah tenaga kerjanya relatif sedikit, terus keputusan strategis masih bergantung pada pemilik. Terus opportunity atau peluang. Yang pertama ada industri sablon di kita berkembang, terus banyak UMKM sablon membutuhkan supplier juga. Yang ketiga ada peluang memperluas bisnis kreatif. Yang keempat ada legalitas, menunjukkan penampilan lini usaha. Terus threats atau ancaman. Nah, ini terakhir dari wawancara sablon kita tadi ya, udah jelasin sama teman saya. Yang pertama ada industri sablon digital berkembang dengan cepat.
terus persaingan tinggi, terus perubahan teknologi sablon, terus ketergantungan pada pasar B2B itu tadi yang dijelaskan sama teman saya sebelumnya mengenai B2B tadi. Oke, untuk Mas Haki lanjut next. Ini siapa ya Mas? Saya lagi. Masih Mas Bagas. Ya, saya lanjutkan yaitu mengenai rekomendasi strategi berbasis AI. Jadi kita mengasih tutorial, bukan tutorial sih, mengasih tahu kalau sablonan kita atau UMKM ini bisa pakai AI itu. Yang pertama ada AI marketing dan agensi yang bisa digunakan sama sablon ini, UMKM ini. Penggunaan generatif AI menggunakan Midjourney atau ChatGPT untuk pencapaian produksi, desain konten kreatif, dan copywriting bagi klien B2B, terus AI predictive inventory atau pemanfaatan machine learning sederhana untuk memproduksi tren permintaan alat atau DTF versus manual, terus guna efisiensi stok gudang kekuartalan. Yang ketiga ada AI customer service, yaitu mengimplementasi chatbot NLP berbasis WhatsApp untuk melayani order repetitif dan pelanggan sablon dan mempercepat respon B2B tadi. Oke. Next, Mas Oke, Dik. lanjut. Silakan Mas Esa. Terima kasih, Mas. Oke, di sini sudah ada fungsional AI untuk operasional. Jadi di sini menggunakan otomatisasi end-to-end, yaitu mengintegrasikan fungsi pemasaran, penjualan, dan gudang dalam satu ekosistem cerdas. Di sini kami punya fokus utama untuk menghapus gap komunikasi antara divisi marketing dan produksi. Selanjutnya ada sistem AI akan menganalisa lead masuk dari chatbot, lalu meneruskannya secara otomatis ke dashboard ketersediaan stok gudang. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu admin sehingga 40% setiap harinya. Lanjut. Di sini ada rencana aksi roadmap implementasi kami sampai bulan 10-12, yaitu mulai dari kuartal 1, bulan 1-3, yaitu evaluasi infrastruktur IT internal dan pemilihan platform AI, chatbot, dan generative tools. Berikutnya lanjut ke kuartal 2, bulan 4-6, fase piloting, yaitu uji coba chatbot WA untuk divisi layanan dan training generative AI untuk divisi kreatif. Dan untuk kuartal 3, bulan 7-9, integrasi sistem prediktif inventory untuk membaca siklus restock mesin DTF dan tinta. Dan terakhir pada kuartal 4, bulan 10-12, yaitu evaluasi penuh KPI, perbaikan bug operational system, dan ekspansi fitur AI ke divisi lainnya. Lanjut. Di sini terakhir ada bab 5, yaitu target KPI dan mitigasi resiko. Di sini pertama, ref fungsional, pemasaran dan agensi. Parameter keberhasilannya yaitu kapasitas desain dan copy naik 30% per bulan. Hambatannya, staf kurang memahami prompting AI. Mitigasi resikonya yaitu pelatihan intensif dan pembuatan template prompt internal. Dan kedua, fungsional, manajemen gudang. Untuk parameter keberhasilannya, akurasi ketersediaan stok mencapai 95%, yaitu hambatannya data inventory awal yang tidak terstruktur. Dan berikutnya mitigasi resikonya yaitu melakukan audit dan cleansing data stok fisik sebelum digitalisasi. Yang terakhir, area fungsional customer service, keberhasilannya adalah waktu respon order kurang lebih dari 2 menit. Hambatannya yaitu penolakan konsumen terhadap sistem bot otomatis. Mitigasi resikonya seperti menyiapkan alur human handoff untuk pertanyaan kompleks. Oke. Kita lanjut. Di Dan sini ini adalah dokumentasi kami. Di sini kami berfoto dengan ownernya langsung, di tempatnya juga langsung. Lanjut. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi kami hari ini. Apa ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.